Di tempat gerak. Ya, sebelum amanat Bapak mulai, Bapak ingin semangat kalian ya. Keluarkan semua suaranya, habiskan suaranya. Nanti ketika Bapak memberikan arahan tidak ada lagi suara. Semangat pagi. Kurang keras, semangat pagi. Lagi, semangat pagi. Follow-kan suaranya, semangat pagi. Sudah langsung diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan seluruh peserta didik SD Negeri 003 Kaubun yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Para peserta yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, ini sudah selalu disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya, mungkin sering bahkan setiap hari. Yang pertama terkait kebersihan. Ya, yang pertama terkait kebersihan. Dan di sini Bapak akan menyampaikan perspektif kebersihan dalam agama. Nah, bagaimana agama itu mengajarkan kebersihan ya? Ternyata kebersihan itu sangat urgent, kebersihan itu sangat penting. Bahkan pentingnya kebersihan agama pun mengajarkan ya, terutama dalam Islam. Mungkin agama yang lain juga menganjurkan pentingnya kebersihan ya. Karena apa? Kebersihan ini sangat berefek ya, sangat berefek sekali dengan adanya kebersihan. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kerapian, dan ada beberapa hal yang harus kita jaga kebersihannya. Nah, diantaranya kebersihan pakaian. Nah, ini ya, kebersihan pakaian itu harus kita jaga kebersihannya. Apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai, baik itu baju sekolah, sepatu yang kalian pakai itu harus bersih, bersih dari kotoran. Itu yang pertama. Kemudian kebersihan diri. Nah, ini artinya tubuh. Maka dari itu kita harus rajin-rajin mandi. Bangun pagi usahakan mandi ya, usahakan mandi walaupun dingin, usahakan mandi. Itu adalah untuk kebersihan diri. Mandi dengan menggunakan sabun ya, dan cuci tangan. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus dijaga kebersihannya ya. Apalagi di sekolah harus selalu bersih. Banyak debu di sini, banyak tanah, banyak sampah, itu harus dijaga. Jangan sampai sampah-sampah yang ada, debu-debu yang ada menempel di pakaian kita ya. Kemudian kebersihan tempat. Nah, tempat ini juga harus dibersihkan. Tempat kita belajar, tempat kita bermain, tempat kita mengobrol, bercanda gurau dengan teman, itu harus bersih. Dan yang tidak kalah penting lagi, kebersihan makanan yang kalian makan sehari-hari, yang kalian konsumsi sehari-hari, makanannya, minumannya harus selalu bersih. Kalau makanannya tidak bersih, itu menyebabkan penyakit ya. Nah, kebersihannya. Kemudian lagi, ini yang tidak kalah penting yang ada di sekeliling kita, terutama adalah kebersihan
tempat buang air besar maupun tempat buang air kecil, yaitu WC atau toilet. Nah ini biasanya yang anak-anak ini tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi kebersihan toilet ini penting ya, harus selalu dibersihkan. Setiap kalian menggunakan toilet, setelah selesai wajib disiram, wajib dibersihkan. Nah itu. Kemudian kebersihan dalam beribadah. Nah ini, kalian beribadah syaratnya harus bersih, syaratnya harus suci. Nah ini ya, kebersihan. Kalau kalian beribadah kemudian tempatnya, pakaian kalian, diri kalian kotor, maka ibadahnya pun akan tidak khusyuk, ibadahnya tidak akan sempurna ya. Jadi itu kebersihan, apalagi khusus yang dalam Islam ya. Kebersihan itu sangat diutamakan, sangat ditekankan, kebersihan dan kesucian ya dari segala kotoran. Nah itu. Kemudian yang ingin Bapak sampaikan terkait kerapian. Nah ini sering Bapak melihat tidak rapi, terutama rambut, kerapian kuku. Nah kuku kalau pendek dipotong rapi maka akan kelihatan indah, kelihatan rapi. Tapi ternyata di sini banyak di antara kalian yang kukunya masih panjang-panjang. Ya, kukunya masih panjang-panjang. Sudah berapa kali dikasih tahu, dipotong, dibersihkan, dipotong, dibersihkan, tapi sampai sekarang masih tetap panjang, malah dipelihara. Ya, itu juga termasuk sumber penyebab penyakit. Ya. Kuku yang panjang apalagi tidak dipelihara, di dalam kuku terselip kotoran yang sudah berhari-hari, yang menghitam, dia bau. Ketika kalian makan, maka kotoran itu masuk ke makanan, jadinya makanan itu tidak bersih dan menyebabkan kalian sakit. Nah, menyebabkan penyakit ya. Jadi anak-anakku semuanya, jagalah kebersihan diri, jagalah kebersihan tempat, kebersihan pakaian, dan dalam beribadah diperhatikan kebersihannya ya. Itu sampai di sini paham? Ya, paham semua? Nah, tentang kebersihan. Kemudian rambut lagi. Ini berulang kali disampaikan, rambut pendek, rambut pendek yang laki-laki. Ayo, masih ada yang bermain? Tepuk diam. Ya, kembali istirahat di tempat. Ya, kerapian rambut berulang kali sudah disampaikan, tapi sampai sekarang masih ada rambut yang panjang. Ya, masih ada rambut yang panjang. Dan untuk besok dan seterusnya tidak ada toleransi, rambut harus pendek semua. Yang hari ini masih panjang, besok semua harus sudah pendek. Dan juga kukunya, nanti pulang sekolah harus langsung dipotong. Anak sekolah tidak boleh memelihara kuku, tidak boleh memelihara rambut ya. Nanti kalau kalian sudah lulus, nah itu terserah kalian mau dipanjangkan berapa meter, itu terserah kalian. Tapi selama kalian masih sekolah, harus taat dan tunduk terhadap peraturan sekolah yang ada ya. Sudah sampai sini paham? Ya, kalau paham mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Semuanya siap? Gerak. Ya, semuanya kita tepuk Indonesia, anak Indonesia hebat ya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo tak lupa aku adalah anak Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf.